Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai Seikere dan perlawanan masyarakat Muslim pada masa pendudukan Jepang. Jepang datang ke Nusantara dengan klaim luar biasa bahwa mereka adalah pahlawan Asia. Propaganda Jepang menekankan bahwa mereka akan membebaskan Asia dari cengkeraman penjajah Eropa. Jepang akan menyatukan seluruh Asia di bawah kepemimpinannya. Di balik propaganda tersebut, Jepang menggulirkan berbagai kebijakan-kebijakan kontroversial di Nusantara. Salah satu kebijakan Jepang yang kontroversial dan banyak mendapat penolakan di Hindia Belanda ialah Seikere. Apa itu Seikere? Seikere merupakan ritual atau upacara penghormatan terhadap Kaisar Jepang yang dianggap sebagai titisan Dewi Amaterasu. Ritual ini dilakukan dengan cara membungkukkan badan dan memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang setiap pagi dengan badan menghadap ke arah Tokyo. Seikere merupakan salah satu ritual kepercayaan Shinto. Shinto adalah sebuah kepercayaan dari Jepang. Dalam kepercayaan tersebut, entitas supernatural tersebar di seluruh dunia, baik pada laut, api, pegunungan, dan semua hal yang ada di alam. Penganut Shinto di Jepang menyembah dewi atau roh matahari Amaterasu. Penganut Shinto meyakini bahwa Amaterasu merupakan dewa tertinggi di antara ribuan dewa lainnya. Ajaran inilah yang kemudian melahirkan tradisi Seikere. Mengapa masyarakat Hindia Belanda menolak melakukan Seikere? Protes, penolakan, atau setidaknya keengganan dalam menjalankan ritual tersebut datang dari kalangan Muslim di Hindia Belanda. Umat Muslim merupakan penganut agama monoteistik ketat yang melarang segala jenis penyembahan atau pengkultusan dewa-dewi. Sebagai penganut agama monoteistik, umat Muslim meyakini bahwa hanya ada satu entitas supernatural di alam semesta. Keyakinan tersebut dalam ajaran Islam dikenal dengan konsep tauhid atau keesaan Tuhan. Maka dari itu, umat Muslim menolak segala bentuk penyembahan terhadap semua entitas supernatural lain, termasuk Dewi Amaterasu dalam kepercayaan Shinto. Ajaran Islam juga melarang keras pemeluknya untuk mengakui, meyakini, serta menyembah entitas supernatural lain. Menyembah dewa kepercayaan lain merupakan perbuatan yang memiliki dosa paling besar dalam agama Islam, sehingga ritual Seikere dianggap sebagai sebuah dosa besar yang tidak akan bisa diampuni lagi dalam agama Islam. Namun demikian, walaupun mendapat banyak penolakan dan penentangan, ritual Seikere tetap diwajibkan dalam program-program pelatihan kiai dan ulama yang diselenggarakan oleh Jepang. Penolakan terhadap Seikere dipelopori oleh Dr. Abdul Karim Amirullah, seorang reformis dari Minangkabau, dalam suatu pertemuan pada tahun 1943 yang dihadiri oleh 59 kiai dari seluruh Jawa. Dr. Abdul Karim Amrullah menyatakan penolakannya dengan cara ia tetap duduk saat semua orang berdiri untuk melaksanakan Seikere. Dr. Amrullah merasa bahwa Seikere bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Namun dalam acara diskusi di Jakarta pada pertengahan tahun 1943 yang dibuka oleh Profesor Ozaki, ia justru menyalahkan kaum Muslim karena tidak mau membantu Jepang. Ia berpendapat bahwa orang-orang Islam seharusnya membantu tentara Nippon walaupun ada beberapa pokok yang tidak menyentuh hakikat agama Islam. Hal ini kemudian ditanggapi oleh Kiai Mas Mansur bahwa ia juga menyatakan dukungannya dengan syarat bahwa orang-orang Islam di Indonesia, terutama mereka yang telah mempunyai pengertian yang jelas terhadap semua persoalan, sependapat bahwa mereka dapat bekerja sama dengan Nippon. Namun bila agama dihina, maka harus disadari bahwa orang-orang Islam yakin untuk membela agamanya, apapun yang terjadi. Penolakan terhadap Seikere juga dilakukan oleh Abdul Kahar Muzakkar, yang merupakan seorang pemimpin pemuda Muhammadiyah.
Ia melawan kebijakan Saikerei dengan memperingatkan Ozaki bahwa telah cukup banyak orang Jepang yang telah mempelajari prinsip-prinsip Islam. Karena itu, mereka selayaknya sudah tahu bahwa Islam bukan hanya agama, namun telah menjadi way of life. Masyarakat sebenarnya mau bekerja sama dengan Nippon melawan penjajahan bangsa Barat. Namun syarat kerjasama tersebut haruslah menganut prinsip kami mengikuti agama kami, kamu mengikuti agama kamu. Dan bahwa perbedaan keyakinan seharusnya tidak perlu menjadi penghalang kerjasama Indonesia dan Nippon dalam mengusir penjajah Barat dari Asia dan menjadikan Asia sebagai rumah bagi semua agama. Bagaimana latar belakang penghapusan kewajiban Saikerei? Pada saat Jepang sudah berada di ambang kekalahan dan membutuhkan banyak bantuan, pemerintah Jepang merubah kebijakan Saikerei dengan harapan akan mampu menarik dukungan dari kalangan Muslim yang tidak sedikit jumlahnya. Jepang membebaskan kaum Muslim dari kewajiban melakukan Saikerei selama pertemuan-pertemuan agama. Hal ini dilakukan karena Jepang benar-benar membutuhkan bantuan pasukan Muslim untuk membantu Jepang yang berada di ambang kekalahan. Mengingat Nusantara waktu itu didominasi oleh penduduk Muslim, maka tidak heran apabila Jepang kemudian mencoba merangkul masyarakat Muslim. Penghapusan kewajiban menjalankan Saikerei bagi kaum Muslim diharapkan akan mampu menarik kembali simpati umat Muslim, sehingga umat Muslim bersedia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Jepang datang ke Indonesia dengan klaim bahwa mereka adalah saudara tua yang akan membebaskan Asia dari penjajahan bangsa Eropa. Untuk mendukung klaim tersebut, Jepang melakukan banyak propaganda untuk menarik simpati masyarakat Nusantara agar masyarakat mau membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Namun demikian, Jepang juga mengeluarkan berbagai kebijakan kontroversial yang mendapat penolakan masyarakat. Salah satu kebijakan kontroversial tersebut adalah Saikerei. Demikian penjelasan mengenai sejarah Saikerei pada masa pendudukan Jepang. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.